Baik, teman-teman semua, kita langsung mulai. Saya mau share screen tentang mata kuliah kita pada semester ini ya, e-marketing ya. E-marketing untuk temanya pada pertemuan pertama adalah dahulu, sekarang, dan masa depan gitu ya. Bicara mengenai e-marketing, pasti teman-teman juga di sini sudah pada jago-jago nih sebetulnya ya. Sudah tahu lah gambarannya ya, kita mau belajar mengenai apa gitu ya. Nah, buku yang dipakai ya, teman-teman boleh beli bukunya ya. Ini ada dari Judy Strauss dan Raymond Frost ya, judulnya e-marketing ini kayak gini ya. Tapi ini edisi bahasa Inggris semua nih teman-teman ya. Yang kedua adalah Steve Elliott. Nah, ini juga judulnya Electronic Commerce gitu. Ini juga apa namanya? Bahasa Inggris semua. Memang ini yang eh, di apa sama si kampus itu diwajibkan itu dua buku ini gitu ya teman-teman. Teman-teman boleh beli di Tokopedia ada sih ya Pak, tapi ada yang kalau beli Tokopedia memang hati-hati belinya yang palsu, takutnya nanti saya pernah beli juga di Tokopedia itu. Jadi dia fotokopian Pak. Jadi pas saya buka gitu ya, saya baca, aduh nggak kebaca gitu. Kecil tulisannya, fotokopiannya juga kurang bagus sih. Tapi ada juga yang asli juga banyak. Jadi kalau memang dalam apa namanya kita belanja online ini memang harus cermat ya, cerdik dan cermat dan jadi konsumen yang cerdas ya untuk tahu mana yang asli, mana yang palsu ya. Hidup kita boleh penuh kepalsuan ya teman-teman, tapi kita wajib beli barang yang asli. Gitu ya. Iya, iya. Karena memang hidup banyak bener ya, banyak palsu ya hidup ini ya. Kadang-kadang kita memang berpura-pura atau apa ya, wajar biasa lah itu ya. Tapi kalau barang ya memang harus beli yang asli gitu ya. Jangan beli yang KW gitu ya, karena itu merugikan orang lain ya kan, merugikan hak cipta orang lain, merugikan hak kekayaan intelektual orang lain gitu ya. Baik, kita bicara mengenai e-marketing ya Bapak Ibu. Kita flashback dulu ya, mungkin ke pelajaran dulu di S1 untuk merimain kembali sebetulnya apa sih itu yang disebut dengan marketing gitu ya. Jadi scope dari marketing ya, to be a marketer, you need to understand what marketing is, how it works, who does it, and what is marketed gitu ya. Jadi kita harus tahu apa sih pemasaran itu ya, bagaimana cara bekerjanya ya, siapa yang melakukan pemasaran itu, dan apa yang dan kepada siapa kita memasarkannya gitu ya. Jangan sampai kita nanti salah segmen target market gitu ya. Nah, menurut AMA, American Marketing Association, yang disebut dengan pemasaran adalah aktivitas serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan bertukar penawaran yang memiliki nilai untuk pelanggan. Ya, jadi pemasaran adalah semua rangkaian proses, baik dia menciptakan produknya, gitu kan. Mungkin teman-teman masih ingat ya bauran pemasaran ya. Ini waktu teman-teman semua S1-nya juga manajemen pemasaran ya, linear apa enggak? Kalau boleh tahu latar belakangnya. Atau ada yang dari teknik itu? Enggak linear, Pak. Linear ya. Ya, kalau linear bagus Pak, nanti lulus S2 bisa ngajar di Mercubuana ya. Bisa ngajar di Mercubuana sambil tetap bekerja, tetap malah lulusan Mercubuana terus mau ngajar juga di Mercubuana biasanya lebih diperhatikan Bapak Ibu ya. Banyak teman-teman dosen yang lulusan S2-nya dari Mercubuana gitu. Baik, jadi saya ulang lagi bahwa kita ingat lagi ada namanya 4P ya Pak ya, bauran pemasaran ya. Ada marketing mix ya kan. Nah, itu adalah serangkaian proses untuk menciptakan apa yaitu ada namanya produk ya, ada namanya price gitu kan. Terus ada namanya promotion, ada namanya place ya atau tempatnya, distribusinya gitu ya. Jadi serangkaian proses itu kemudian ditawarkan kepada pelanggan gitu. Nah, itu adalah yang disebut dengan pemasaran. Nah,
Sedangkan marketing management menurut Philip Kotler dan Kevin Keller itu apa? Itu adalah seninya, Bapak Ibu ya, seninya dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Nah, gitu ya. Jadi kalau tadi pemasaran itu menciptakan tadi yang 4P gitu ya, bagaimana menciptakan produknya, bagaimana prosesnya, harganya segala macam. Nah, kalau manajemen pemasaran adalah seninya, ya kan? Seninya, jadi selain ilmu juga ada seninya gitu. Nah, seninya jadi seni yang bagaimana? Pemasaran itu adalah seni ya, karena masing-masing dari konsumen itu kan memiliki keinginan atau kebutuhan yang beda-beda. Ya, seninya adalah bagaimana produsen dapat memahami kebutuhan atau keinginan dari masing-masing daripada konsumennya gitu ya. Nah, sedangkan e-marketing ya, nah e-marketing adalah hasil dari kemajuan teknologi informasi yang diterapkan dalam manajemen pemasaran, teman-teman ya, untuk meningkatkan efisiensi dalam strategi pemasaran di era globalisasi ini. Jadi di era globalisasi ini di mana teknologi semakin canggih, semua pakai internet, diperlukan yang namanya e-marketing ya. Jadi kita tidak secara dulu ya, kalau dulu kan semuanya harus ketemu langsung, semuanya harus tidak online gitu ya, semuanya harus ada fisiknya. Nah sekarang dengan adanya e-marketing ini merupakan hasil dari kemajuan teknologi yang sekarang ini ya, jadi diterapkan dalam manajemen pemasaran gitu ya. Nah kita lihat lagi bagaimana sih konsep dari pemasaran itu sebetulnya ya, jadi supaya kita memahami dulu dasarnya nih teman-teman ya. Ini dasarnya ini adalah pertama adalah kita harus tahu produsen ya. Kita sebagai produsen misalnya itu harus tahu apa sih sebetulnya kebutuhan dari konsumen kita, keinginan dari konsumen kita, dan bagaimana permintaan konsumen kita terhadap produk yang kita jual gitu ya. Nah, produk memang sama gitu. Mungkin kita sama-sama jualan produk yang sama dengan produsen lain ya, dengan toko sebelah misalnya gitu ya. Nah, teman kita harus tahu keinginan dari masing-masing konsumen itu beda-beda ya. Misalnya saya contohnya ya, misalnya saya punya toko kelontong misalnya begitu. Nah, saya punya toko kelontong, kebetulan Pak Singgih misalnya juga punya toko kelontong, misalnya gitu ya. Sama-sama kita punya toko kelontong. Nah, itu jualannya sama, ada aqua, ada beras, gitu ya, dengan merek yang sama, ya kan? Nah, bagaimana supaya toko kelontong saya ini bisa lebih laku nih daripada punyanya Pak Singgih, gitu. Caranya bagaimana? Nah, itu kita harus tahu dulu kebutuhan dari konsumennya. Nah, konsumennya akan ada, apalagi sekarang zaman pandemi COVID begini ya, pasti kan kepengennya kebutuhan itu bisa diantar ya, mau beli gas, beli aqua diantar gitu kan. Sekarang konsumen nggak mau datang ke toko misalnya gitu beli aqua sendiri, beli gas sendiri. Nah, jadi kita harus tahu nih kira-kira pada saat sekarang ini kebutuhan konsumen itu apa. Nah, disitulah kita berusaha untuk memenuhinya gitu ya. Keinginannya apa gitu kan konsumen itu, sehingga kita memiliki nilai yang lebih daripada toko sebelah gitu ya. Kita dapat memahami keinginan atau kebutuhan daripada konsumen kita. Nah, contoh lagi misalnya, kita kadang-kadang kalau kita ke toko gitu ya, kita ke toko terus SPG-nya gitu kan tahu-tahu udah ngikutin kita gitu ya, udah ngikutin kita, udah kemana-mana kita pergi gitu kan, diikuti. Nah, kadang-kadang kan kita risih gitu kan, kadang kita risih. Nah, si produsen atau SPG-nya itu misalnya itu harus tahu ya kira-kira konsumennya ini itu mau diikutin apa enggak nih ya. Tapi ada juga konsumen yang kepengennya diikutin, ada juga gitu ya. Pas dia masuk toko, loh kok ini salesnya misalnya SPG-nya
kok diem aja sih, gue dicuekin misalnya gitu. Nah, itu apa namanya ada juga konsumen yang seperti itu. Jadi konsumen itu memang memiliki kebutuhan yang beda-beda ya. Jadi harus tahu bagaimana keinginan atau kebutuhan konsumennya. Ada juga konsumen yang kebanyakan nanya melulu gitu ya. Karena dia didampingin, karena dia pengen banyak nanya. Tapi ada juga yang konsumen nggak mau didampingin, pokoknya dia cari bebas, nanti kalau dia mau beli baru dia panggil. Nah, ada juga begitu ya. Macam-macam. Nah, kita harus tahu nih kebutuhan, keinginan dan permintaan dari konsumennya. Misalkan lagi teman-teman kita kasih contoh misalnya di produk Burger King ya. Zaman dulu Burger King itu tidak ada nasi sama ayam goreng ya di produk Burger King ya dulu ya. Sehingga kurang cocok sama masyarakat Indonesia dulu ya. Dan harganya juga dulu tuh setahu saya tuh mahal banget ya kayak Big Mac gitu ya. Itu harganya mahal sekali gitu. Nah, sehingga Burger King waktu itu sempat tutup, teman-teman ya. Sempat menghilang dari pasar Indonesia sampai akhirnya saat ini dibawa kembali oleh MAP atau Mitra Adi Perkasa. Burger King dibawa lagi ke Indonesia dan ada menu ayam goreng dan nasinya. Nah, baru dari situlah Burger King itu bisa bersaing naik kembali dengan masakan-masakan yang seperti KFC, McDonald gitu ya, apa namanya fast food yang lain gitu. Jadi memang beda-beda. Seperti juga contohnya McDonald pada saat hari raya Imlek ya. Pada saat hari raya Imlek teman-teman ya, bulan Februari itu ada namanya burger Prosperity Burger. Nah, ya, kalau teman-teman misalnya suka makan di McDonald ya, Prosperity Burger itu hanya ada pada saat hari raya Imlek aja. Jadi lewat dari Imlek dia nggak ada lagi tuh burgernya itu ya. Jadi memang masing-masing pasar itu memiliki keunikan masing-masing. Nah, itulah yang disebut tadi seni itu ya. Jadi seni bagaimana produsen ini dapat mengerti apa sih kebutuhan, keinginan dan permintaan dari konsumennya gitu ya terhadap produknya. Jadi dia bisa menciptakan suatu produk yang sesuai dengan keinginan dari konsumen atau target pasarnya. Nah, misalnya tadi Burger King ya dia bisa menciptakan nasi gitu ya. Yang mungkin di luar negeri sana tidak ada pakai nasi Burger King begitu ya. Nah, kemudian dari produk ini juga harus dilihat dari nilainya tadi ya, nilai lebihnya, value-nya. Meskipun produknya sama, tapi kita harus memiliki value lebih dari toko sebelah gitu. Misalnya kita cari misalnya mobil ya, Bapak Ibu ya, mobil itu kan banyak sekarang ya. Mobil Toyota itu ada Auto 2000 ya, ada Astrido gitu kan, ada Plaza Toyota ya. Itu produknya sama ya, sama-sama jual Avanza, Toyota Rush, Yaris sebagainya sama-sama gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya si Astrido ini misalnya lebih laku daripada Auto 2000, lebih laku daripada Plaza Toyota. Nah, itu adalah nilai lebihnya. Nah, misalnya nilai lebihnya apa? Misalnya diskonnya lebih banyak, misalnya gitu, ya kan? Terus misalnya kemampuan dari salesman-nya itu bisa melayani lebih, gitu. Atau mungkin dapat bonus lebih banyak, gitu ya. Atau mungkin dapat gratis banyak, gratis karpet dasar, gratis kaca film, misalnya gitu ya, sehingga meningkatkan kepuasan daripada konsumennya ya gitu. Contohnya adalah kalau Auto 2000 ya, Auto 2000 itu eh, diskonnya paling sedikit ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu survei gitu ya, di antara Auto 2000, Astrido ya dealer Toyota lain, itu harga paling mahal itu Auto 2000 ya. Padahal Auto 2000 adalah ATPM-nya, agen tunggal pemegang mereknya. Tapi dia justru paling mahal. Tapi kenapa kok justru Auto 2000 yang paling laku? Ya, dia ada nilai lebihnya. Ya, misalnya dia itu punya yang namanya Astra World, teman-teman ya, yang namanya Astra World, dunia Astra. Nah, di situ konsumen yang beli mobil itu kalau misalnya mogok di tengah jalan itu 24 jam itu dari orang Astra World-nya bisa datang kasih gratis untuk servis mobilnya gitu ya. Jadi ada nilai lebihnya yang membuat konsumen itu membeli di Auto 2000 gitu contohnya ya. Nah,
Kemudian dari sini baru terjadi nanti kepuasan dari konsumen. Konsumen yang puas akan berubah menjadi pelanggan. Nah, teman-teman ya, akan berubah menjadi pelanggan. Jadi kalau konsumen kan dia itu lebih umum gitu ya. Misalnya konsumen kopi ya. Kalau konsumen kopi dia dikasih kopi Starbucks, dikasih kopi kapal api, dikasih kopi Torabika, itu semuanya mau semua gitu kan, mau semua. Nah, tapi kalau dia sudah jadi pelanggan, misalnya dia pelanggan Starbucks. Nah, dalam arti dia ada dikasih kopi lain dia nggak mau. Dia maunya minum kopi itu ya Starbucks gitu. Nah, itu namanya pelanggan ya. Atau misalnya mie instan, ya dia maunya Indomie, nggak mau mie sedap, nggak mau mie apa Lemonilo itu yang baru ya, meskipun iklannya di jor-joran, tapi dia karena dia itu sudah menjadi pelanggan dari Indomie, ya dia maunya kalau mie instan Indomie gitu ya. Nah, disitulah kemudian terjadi yang namanya pertukaran, transaksi, dan juga hubungan. Ya, hubungan ini yang harus dibina juga nanti oleh si produsen, hubungan jangka panjang dengan konsumennya, dengan pelanggannya. Ya, sehingga di sini tercipta pasar. Ya, pasar dan adanya pasar berarti adanya pemasaran dan juga ada namanya pemasar. Nah, itu adalah konsep inti pemasaran ya, teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau tanya, silakan ya teman-teman, diinterupsi aja boleh. Apa namanya, mungkin ada yang ditanya atau mau kasih saran atau mau berbagi sharing bisa sama kita di sini ya, sama-sama kita belajar ya. Nah, apa sih yang dipasarkan gitu ya? Pasarkan itu ada barang. Nah, jadi kalau produk itu ada barang, ada jasa ya. Jadi produk itu ada bagi dua, ada barang, ada jasa. Yang dipasarkan di sini apa aja ya? Pertama pasti barang, ya barang ya handphone, apa TV, apa gitu ya. Ada barangnya, ada fisiknya gitu ya. Ya kedua yang dipasarkan juga bisa jasa gitu ya. Misalnya ya jasa potong rambut, barbershop gitu kan. Jasa misalnya seperti jasa taksi online gitu ya, di mana kita tidak mendapatkan barang ya kan, kita mendapatkan jasa dianterin kalau kita pakai ojek online gitu ya. Nah, kemudian juga ada jasa apa ya, event gitu kan, event ya seperti event organizer ya, wedding organizer gitu ya, mereka yang ngurusin semua tuh ya kan, apa namanya, kalau kita atau anak kita mau nikah gitu atau mau acara seminar atau apa ya, mereka yang akan ngurusin baik dari gedungnya, seragamnya ya semuanya gitu ya. Kemudian juga ada sekarang ini yang memasarkannya adalah pengalaman ya kan, sharing pengalaman. Sharing pernah apa namanya, sukses di bidang trading saham misalnya gitu ya. Nah, dia sharing tuh bikin webinar, bikin seminar gitu kan, bagaimana caranya dia bisa menjadi orang sukses di saham gitu ya kan. Atau bagaimana caranya dia bisa sukses di bisnis asuransi sehingga income-nya satu bulan 100 atau 200 juta. Nah, bagaimana caranya? Nah, gitu ya. Jadi sekarang juga orang banyak sekali tuh yang sharing pengalaman sehingga mengilhami untuk masyarakat untuk juga mengikuti untuk bisnis yang dia ikuti gitu ya. Juga sekarang juga memasarkan apa? Memasarkan orang juga ada ya sebagai merek dagang, endorse gitu ya. Jadi kita kadang-kadang kalau mau beli apa makanan atau beli barang gitu ya, kita ingatnya bukan kita nggak tahu nih kualitas barangnya, tapi kita ingatnya sama siapa yang jadi bintang iklannya gitu ya kan. Oh, ini pernah dibintangi sama ini iklannya si ini ya si Raffi Ahmad ya. Nah, jadi dia beli barang itu karena diiklanin sama Raffi Ahmad. Oh, dia beli skincare karena pernah dipakai diiklankan oleh Bunga Citra Lestari sehingga diharapannya dia dengan dia beli pakai skincare itu dia menjadi cantik seperti Bunga Citra Lestari ya. Padahal Bunga Citra Lestari nggak pakai skincare itu juga udah cantik dari lahirnya gitu ya. Jadi apa namanya ya itulah ya orang sebagai merek dagang. Juga ada yang jualan tempat ya properti gitu ya. Organisasi ya ini juga jualan nama besar ya, nama besar Philips, KFC, Jeko ya. Jadi orang beli ya yang penting dia ada merek ya, bermerek, mereknya terkenal gitu. Terus ada juga yang jual informasi ya kan. Jual informasi ya melalui apa? Melalui majalah, melalui surat kabar, ya, melalui blog ya sekarang ya.
dan juga jualan gagasan ya. Ada WRP ya, MyMeal ya, yang bikin apa namanya, kalau minum WRP katanya bisa jadi kurus gitu ya kan. Nah, jadi kurus, jadi dengan harapan kita mengkonsumsi WRP kita pun bisa kurus ya. Padahal di situ juga nggak hanya mengkonsumsi WRP, tapi juga harus olahraga sama diet ketat gitu, yang kita nggak tahu gitu ya. Nah itulah ya, kadang-kadang kita ya itulah, tapi itulah ya beberapa barang yang dipasarkan saat ini, di market saat ini gitu ya teman-teman ya. Nah dulu semuanya memang offline ya, karena internet belum berkembang seperti sekarang ya. Tapi saat ini ya semuanya sudah dari offline beralih ke media online ya, melalui internet semuanya sudah berkembang menjadi semuanya memakai online semuanya gitu. Rata-rata sebagian besar kalau kita sekarang ini masih tetap tidak memiliki website misalnya gitu ya, atau tidak kita promosi di media-media online ya, itu pasti juga kita nggak akan bisa maju atau ketinggalan zaman, apalagi kalau kita punya bisnis baru gitu kan, bisnis startup gitu ya. Nah, bagaimana sebetulnya sejarah internet nih di Indonesia ya? Jadi dulu teman-teman, di internet itu di Indonesia itu baru berkembang tahun 1983 nih teman-teman ya. Oleh Joseph F.P. Luhukai, ini dia memperkenalkan internet pertama di UI teman-teman ya. Namanya Ulnet gitu. Nah, jadi kelahiran internet pertama di Indonesia itu di gedung UI, Universitas Indonesia. Kemudian dikembangkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan diperluas jaringannya, penelitiannya ke ITB, IPB, UGM, ITS, dan juga Universitas Hasanuddin sampai akhirnya sekarang berkembang sangat pesat. Nah, itu awalnya tahun 1983 ya. Sebetulnya sih belum terlalu lama juga ya teman-teman ya di Indonesia untuk berkembang awal masuknya gitu ya. Nah, kita bicara mengenai e-marketing, pastinya kita bicarakan mengenai internet. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan internet? Nah, jadi internet itu singkatan tuh ternyata teman-teman ya. Interconnection Network ya, atau International Network gitu ya. Nah, itu adalah singkatan dari internet gitu. Menurut Strauss dan Frost ya, yang tadi di buku kita tadi ya, internet adalah seluruhan jaringan komputer yang saling terhubung satu sama lain. Nah, beberapa komputer-komputer yang saling terhubung di dalam jaringan ini menyimpan dan juga memiliki beberapa file yang bisa diakses dan digunakan. Seperti halaman web, juga data lainnya yang bisa digunakan dan diakses oleh berbagai komputer yang saling terhubung dengan internet gitu ya. Jadi merupakan jaringan komputer yang saling terhubung satu sama lain gitu ya. Jadi itulah yang definisi dari internet menurut Strauss dan Frost ini. Nah, ada 3 jenis akses ke internet nih. Pertama adalah internet publik. Nah, jadi ini adalah jaringan yang bisa diakses oleh siapa aja, di mana aja, kapan aja bisa. Nah, gitu ya. Jadi siapapun bisa login ke sini gitu kan, bisa langsung ke sini. Misalnya juga WiFi gitu ya, teman-teman di mall ya biasanya yang nggak pakai password ya. Jadi kalau kita masuk ke mall itu misalnya langsung kita aktifkan WiFi kita langsung terhubung gitu ya. Kemudian kedua adalah intranet. Nah, ini adalah jaringan yang berjalan untuk internal perusahaan gitu ya. Jadi di sini nggak bisa sembarangan orang ya, tapi hanya untuk internal perusahaan aja. Nah, di mana di sini memiliki kata sandi untuk bisa masuk ke dalam jaringan tersebut. Nah, yang ketiga adalah extranet. Nah, ini adalah 2 atau lebih jaringan yang bergabung untuk tujuan berbagi informasi. Jadi di sini extranet ini ya gabungan ya, tidak hanya publik atau tidak hanya pribadi privasi aja, tapi juga bisa login asal dikasih passwordnya gitu ya. Nah, ini adalah 3 jenis akses ke internet gitu ya. Pak Saiful ngajar di mana, Iya, Pak? Pak. Ngajar di mana? Saya di SMA 108, Pak. Oh, daerah mana, Pak? Bintaro Ulu Jami, Pak. Oh, Lu Jami. Iya, Pak. Iya, baik, alhamdulillah, Pak.
apa namanya? Ya, alhamdulillah. Masih di sekolah nggak online, Pak? Masih Pak, masih di sekolah nih Pak. Oh, tapi itunya apa namanya sudah tatap muka apa belum, Pak? Kebetulan sekolah saya belum dipilih Pak, jadi belum tatap muka. Oh, tapi Bapak apa ngasih ngajarnya tetap lewat Zoom gini ya, Pak ya? Sama ya, Pak? Iya, lewat Zoom. Iya. Lagi pula kan sekarang ada peraturan baru Pak. Mm-mm. Jadi setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kalau nggak salah kita harus upacara baca Pancasila Pak sekarang Pak. Oh, Di gitu. sekolahan. Iya. Jadi harus ke sekolahan ya, Pak ya? Pak. Cuma nggak semuanya sih Pak, ada beberapa saja. Ya. Baik kalau begitu. Kalau Mohon Pak izin Singgi, bertanya, Pak. oh ya silakan Pak Ya, Fiudi. mohon izin sebelumnya saya sambil nyetir, Pak, dikarenakan Iya. masih ada pekerjaan. Monggo Pak, nggak apa-apa. Siap. Salam Saya kenal nih Pak. ini Pak, kenapa Pak? Salam kenal Pak Fiudi. Siap, salam kenal juga Pak. Saya mau bertanya Pak, hari ini kan ini internet sudah khususnya generasi saya Pak, saya umur masih 30-an. Generasi saya dalam dunia bisnis hari ini sudah merajalela di marketplace gitu Pak. Pertanyaan saya satu sih Pak, apakah dengan adanya internet ini apakah membuka lapangan usaha semakin baik atau malah sebaliknya Pak? Apakah malah sebaiknya dalam arti kata semakin kompetisinya itu semakin lebih lebih dalam arti kata kesempatan kita itu hanya peluangnya sedikit gitu. Kalau gimana tuh Pak solusinya Pak? Iya. Terima kasih Pak. Kalau apalagi saya kan bergerak dalam tanaman hias Pak. Jadi posisinya enaknya gitu. Saya kan dari desa gitu Pak. Dalam arti kata enaknya sih lebih berproduk. Jadi hari ini kita harus memikirkan produksinya, kita harus memikirkan marketnya, kita harus memikirkan segalanya gitu kita harus mikirkan gitu. Lebih enak. Terus tugas pemerintah cuma apa gitu kan? Itu kan intinya gitu sih Pak. Nah, itu aja sih Pak curhatan seorang petani Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Fiuci, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Memang internet ini ya, ini kalau menurut saya, apalagi untuk seperti Pak Fiuci ini ya Pak, hidroponik tanamannya ya Pak ya? Aroid Pak. Oh ya. Nah itu kan memang sekarang ini daya internet, kalau menurut saya ini lebih memudahkan untuk orang dalam berusaha gitu ya. Karena apa? Karena bisa meraih pasar dimanapun aja konsumennya berada ya, tidak hanya dekat-dekat lingkungan kita gitu ya, tapi bisa sampai ke ujung dunia sekalipun gitu Pak. Tapi memang dibutuhkan ekstra keras dalam arti kita melakukan promosi juga harus gencar gitu ya. Misalnya kita juga melalui Instagram misalnya gitu ya, atau melalui video YouTube. Nah, atau melalui WA ya kita harus melakukan promosinya gitu ya. Dan memang semuanya memang betul sekali Pak, harus di manage sendiri gitu kan. Apalagi kita sebagai Bapak masuk ke UKM gitu ya Pak ya, mikro lah ya, usaha mikro gitu ya Pak ya, atau usaha kecil mikro, gitu. Nah itulah yang harus kita sebagai pengusaha mikro, pengusaha kecil ya harus pintar-pintar kita manage sendiri Pak gitu. Kita mau bagaimana kita membuat promosinya agar dikenal orang. Nah, justru dengan adanya internet ini orang akan lebih mudah untuk beli produk dari Pak Fiuji, asalkan Pak Fiuji betul-betul memanfaatkan dengan baik ya. Contohnya saya kebetulan saya suka grup musik ya Pak ya, grup musik The Beatles ya, saya suka ya. Grup musik The Beatles. Nah, tempo hari itu saya beli John Lennon dong Pak. Nah, John Lennon ya. Saya beli itunya Pak, miniatur drum, miniatur gitarnya, bassnya ya, itu dari pengrajin di Bantul Pak gitu. Itu saya dapat dari Instagram Pak gitu. Kalau nggak ada internet, nggak ada Instagram, saya mana tahu ya kan, mau beli di mana ya kan, beli ternyata ada yang jual. Jadi bikin tuh mirip persis ya, pengrajin dari Bantul itu bikin mini drum, mini bass itu identik banget gitu loh. Nah, itulah Pak salah satunya yang harus kita sebagai pengusaha kecil mikro ini harus bisa memanfaatkan dengan baik
era seperti sekarang ini gitu. Gitu Pak Fiuji. Nanti kita bahas lebih lanjut Pak. Ini masih Siap, siap. masih panjang, ini baru Siap, Pak. pengenalan internet nih gitu ya. Tapi Siap, ini ya hati-hati nyetir ya Pak. Ini nggak apa-apa sambil kuliah. Nah ini salah satu dari positifnya internet nih Pak. Bapak bisa sambil kuliah sambil nyetir. Nah, betul nggak Pak Fiji? Coba kalau tidak ada internet, waduh, bayangin kalau misalnya tidak ada internet, ada pandemi COVID, ya kan? Pandemi COVID nggak ada internet, bagaimana coba? Bapak Ibu, kita semua sebagai dosen, Bapak sebagai mahasiswa, takut kan ke kampus? Nah, karena nggak ada internet misalnya begitu. Nah, contohnya ya, jadi itulah teknologi memang makin terus berkembang gitu ya. Kita harus bisa menyesuaikan diri seperti Zoom gini. Ya, memang baru sejak pandemi kan kita kenal yang namanya Zoom gini gitu kan. Nah, saya kemarin juga bikin beberapa video, saya ngomong sendiri aja, ya, kayak nggak ada pesertanya karena saya kan bikin video sendiri gitu kan, video pengajaran. Nah, itu dulu kalau misalnya nggak ada yang lihat, saya mana bisa ngomong gitu kan, harus ada yang lihat. Nah, kalau sekarang nggak ada kebiasaan di depan laptop gini ya, saya bikin aja sendiri, ngomong sendiri gitu loh. Bercanda sendiri aja. Ketawa-ketawa sendiri. Nah, tapi ya itulah salah satu kecanggihan dari adanya dunia internet ini gitu ya. Oke, baik. Jadi di dunia ini, internet ini ya, khususnya yang berhubungan dengan dunia marketing ya, Bapak Ibu ya. Kita tidak ngomongin masalah internet yang dunia lain ya. Ada e-business, ya, ada e-commerce, ada e-marketing, ya. Jadi ada 3 istilah nih ya dalam bidang apa namanya internet, pemasaran internet ini ya. Yang pertama adalah e-business. Nah, e-business ini apa nih? E-business adalah electronic business ya. Jadi electronic business maksudnya adalah bisnis yang melalui elektronik atau melalui internet gitu ya. Makanya namanya e-business gitu ya. Menurut Stephen Alter nih ya, e-business itu adalah pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama ya seperti tadi ya, merancang produk, membuat produk, mengelola produknya, mengelola bahan baku, penjualan sampai dengan penyediaan servis melalui teknologi komputer. Nah, seperti mungkin tadi Pak Fiuji tadi yang punya bisnis sendiri ya, dia mungkin sebagai e-bisnis juga gitu. Karena dia harus memikirkan bagaimana membuat produknya, ya kan? Bagaimana memasok bahan bakunya, penjualan sampai servis semuanya melalui teknologi internet, ya kan? Jadi semuanya melalui teknologi online. Karena kalau kita melalui teknologi offline pasti kita akan ketinggalan zaman gitu. Nah, itu yang disebut dengan e-bisnis gitu ya. Nah, bedanya apa dengan e-commerce? Ya, kalau e-commerce menurut Turban tahun 2005 berarti adalah perdagangan elektronik yang mencakup proses pembelian, penjualan, transfer atau pertukaran produk, layanan atau informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. Jadi di sini adalah lebih kecil lagi nih skopnya teman-teman ya, lebih kecil lagi ke masalah jual beli ya. Kalau tadi e-bisnis semuanya kan bagaimana dia menciptakan produk, bagaimana distribusinya, semuanya melalui internet gitu ya. Jadi tidak perlu apa namanya offline ya, melalui internet semuanya tinggal kirim email. Misalnya kita mau bikin produk apa nih ya, kita tinggal email ke sana minta barang dikirim begitu kan. Kalau kita lewat internet minta barang dikirim gitu. Nah, itu dalam e-bisnis. Jadi semuanya dipikirin juga customer service-nya ya kan. Kalau ada customer yang komplain atau apa ya kita juga melayani semuanya lewat online semua ya. Kayak sekarang kita kalau ada masalah pasti kita telepon ke customer service ya kan. Telepon kita nggak, kalau misalnya Bapak Ibu ada masalah nih misalnya apa namanya jaringan internetnya rusak misalnya gitu ya, First Media. Nah, First Medianya rusak misalnya. Bapak Ibu langsung datang nggak ke First Medianya? Atau telepon? Iya, cuma telepon aja paling Pak. Iya, pasti kan? Iya, pasti telepon ya kan. Juga di perbankan, misalnya apa ATM kita terblokir, ya kan? ATM kita hilang atau kita lupa password, ya kan? Ya pasti kita telepon dulu otomatis biasanya gitu kan.
tolong dong, ini ATM saya hilang, minta tolong diblokir. Nah, kita kan biasanya tidak langsung kita ke banknya, gitu ya. Kadang melalui apa namanya internet itu bisa diatasi. Nah, itu adalah e-bisnis, gitu ya. Jadi benar bisnis secara keseluruhan. Nah, kalau e-commerce itu lebih mencakup ke jual beli, penjualan, transfer, ya, pertukaran produk. Nah, itu lebih ke pemasarannya. Jadi nggak semuanya, nah, gitu ya. Nah, kemudian apalagi yang namanya tadi e-marketing yang mau kita pelajari. Nah, menurut Armstrong dan Kotler ya, Philip Kotler dan Armstrong ya sebagai pakar pemasaran nih ya kan. E-marketing adalah sisi pemasaran dari e-commerce ya. Jadi itu lebih kecil lagi skopnya Bapak Ibu ya. Skopnya lebih kecil lagi. Yang terdiri dari usaha perusahaan untuk mengkomunikasikan sesuatu, mempromosikan dan menjual barang dan jasa melalui internet. Nah, jadi skopnya ini lebih kecil lagi daripada e-commerce. Jadi e-marketing ini adalah bagaimana apa namanya medianya apa yang digunakan untuk memasarkan produk itu, bagaimana cara mengkomunikasikan, mempromosikannya gitu. Nah, itu yang disebut dengan e-marketing yang akan kita pelajari di mata kuliah ini, teman-teman ya. Jadi memang khusus lebih ke bagaimana ke masalah jual barang dan jasanya ini melalui internet ya. Jadi kita nggak belajar bagaimana kita mau bikin produk distribusinya melalui internet. Nah, kita nggak mikirin apa, kita nggak pelajari masalah itu, tapi lebih ke jual belinya nih, gitu ya. Pemasaran internet atau pemasaran elektronik ya. Jadi bahasa Inggris itu internet marketing atau e-marketing ya, atau online marketing ya, itu sama ya. Apa namanya istilahnya itu sama semua gitu. Adalah segala upaya yang dilakukan produsen untuk melakukan pemasaran produk atau jasa ya menggunakan media elektronik atau internet. Nah, jadi dari E-nya itu ya maksudnya elektronik. Jadi memasarkan melalui jaringan internet. Nah, jadi kalau e-marketing ya bagaimana memasarkan produk barang jasa itu melalui jaringan internet. Gitu ya. Makanya disebut dengan e-marketing, maksudnya elektronik atau maksudnya internet. Nah, atau online gitu ya. Kayak sekarang apa namanya? Di mana-mana orang sudah yang namanya online itu udah tidak asing lagi ya. Ojek online ya kan, dulu awal-awal juga orang apaan nih ojek online gitu kan. Cuman sekarang semua apa tukang ojek konvensional udah gabung semua ya kan di Gojek, Grab dan semacamnya gitu ya. Nah, ini ya. Teman-teman, jadi e-bisnis secara keseluruhan ya semuanya diurusin ya kan. Nah, e-commerce lebih kecil lagi ya. E-marketing lebih kecil lagi skopnya gitu ya. Nah, tujuan utama dari pemasaran internet adalah menjangkau konsumen seluas-luasnya gitu ya. Tadi Pak Vyuji. Jadi untuk apa namanya pemasaran internet ya tujuannya adanya apa namanya pemasaran melalui internet. Nah, bagaimana kita harus berjuang ya untuk kita bisa melek internet ya untuk menjangkau konsumen seluas-luasnya gitu ya. Jadi untuk menawarkan barang, jasa atau iklan gitu ya. Di mana pemasaran digital ini menjadikan metode yang paling ampuh dalam memasarkan suatu produk ya. Hal ini karena ini lebih hemat biaya, waktu, tempat dan lebih terukur ya. Jadi kita lebih hemat biaya karena kan kita tidak perlu kemana-mana gitu ya, bisa bisnis di rumah gitu kan, tinggal dikirim ya. Kalau kita punya toko misalnya di Tokopedia, kita kebetulan saya punya toko nih di Tokopedia ya Bapak Ibu ya. Jadi gini, kalau ada yang mau pesan nih barang dari saya gitu ya, misalnya saya jualan, nah itu kan dari konsumennya langsung pesan nih, kirimnya misalnya lewat si cepat gitu ya kan, dia langsung klik si cepat untuk kurirnya. Nanti setelah dia melakukan transaksi pembayaran, tahu-tahu nanti kurir si cepat ya itu datang ke rumah saya Bapak Ibu. Jadi saya nggak perlu ke sana, saya nggak perlu ke si cepat ngantarin barang yang mau. Misalnya saya jualan apa namanya gelas misalnya gitu ya. Ada yang beli gelas 1 lusin misalnya gitu gelasnya. Nah,
melalui Tokopedia. Saya nggak perlu bawa gelas 1 lusin itu ke Si Cepat atau ke JNE, nggak perlu teman-teman. Karena apa? Karena sudah diurus sama Tokopedia. Tokopedia itu yang order kurirnya, dan kurirnya itu akan langsung datang ke rumah saya. Saya nggak ada hubungan sama Si Cepat, sama JNE, nggak ada. Atau ada yang ngebel aja. Pak, dari Tokopedia mau ambil barang, ya langsung gitu. Nah, gitu ya. Nah, itu karena saya punya Tokopedia, saya punya toko online, saya jualan di toko online juga gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi memang hemat waktu, hemat biaya, interaksinya bagaimana dengan konsumen? Nah, biasanya adalah melalui chat, ya kan? Kalau kita Bapak Ibu mungkin biasa, pasti biasa ya belanja di online, pasti ada fasilitas chat di situ ya. Chat di sini kita bisa tanya produknya ini seperti apa sih, ya kan? Apakah sesuai dengan yang kita mau, apa yang kita cari apa enggak? Nah, kita sebagai produsen, meskipun sudah kita jelaskan deskripsi produknya tersebut ya di apa namanya di Tokopedia-nya gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya konsumen nanya lagi hal yang sudah kita jelaskan, ya kita jangan marah gitu. Kita jangan jawabnya itu baca aja sendiri kan sudah saya jelaskan di deskripsi. Nah, nggak boleh karena kalau konsumen digituin, konsumennya kabur ya teman-teman. Tapi kita jawab lagi, oh iya deskripsinya begini-begini, kita ulang lagi aja nggak apa-apa gitu ya. Karena kadang-kadang konsumen yang macam-macam tipe tadi kan, makanya kita sebagai perusahaan harus tahu tadi seni tadi itu ya, seni dalam mendapatkan konsumen tadi. Konsumen ada juga yang maunya diterangin lagi gitu kan, dia maunya dianggap gitu loh teman-teman, maunya dianggap. Kalau nggak dianggap dia nggak mau jualan, nggak mau beli produk kita kayak gitu ya. Nah, kemudian mengapa strategi pemasaran saat ini ya harus menggunakan media internet? Nah, tadi ya pertanyaan Pak Fiuji dan juga mungkin Bapak Ibu sekalian ya, di sini banyak yang tidak apa banyak juga orang-orang juga teman-teman saya yang apa namanya sudah lanjut usia gitu ya, sudah apa namanya usia di atas 60, sudah 70 lebih gitu ya, yang internet ini memang dia punya usaha harus ekstra keras untuk dia lebih belajar lagi gitu ya. Kenapa? Karena supaya tidak ketinggalan zaman gitu. Karena semuanya sekarang ini berjualan harus melalui akan lebih baik melalui internet gitu ya. Orang sudah apalagi sekarang Covid, mal-mal tutup gitu kan, orang takut keluar-keluar gitu kan. Cukup dia tinggal klik aja di apa namanya dia punya handphone gitu kan atau di laptopnya untuk cari barang ya gitu. Nah, mengapa harus melalui internet? Nah, di sini ya. Jadi dari data yang saya sampaikan ini bahwa total populasi ya Indonesia ini ya, ini untuk Indonesia ya, total populasinya udah 272 juta jiwa nih ya, Bapak Ibu ya, 272 juta warga negara Indonesia ya. Nah, dari 272 juta ini ya, yang memiliki koneksi handphone ya, memiliki mobile phone atau handphone, ini ada 338 juta handphone yang beredar aktif, teman-teman. Ya, beredar. Berarti kalau penduduknya itu 272, di sini handphonenya 338, satu orang bisa punya dua, ya kan? Ada yang punya dua handphone satu orang ya. Seperti Bapak Ibu di sini mungkin nggak cuma punya satu, gitu ya. Mungkin punya dua. Yang satu buat urusan kantor, misalnya satu lagi ya untuk urusan rumah, gitu ya, kadang-kadang gitu ya. Atau mungkin tiga, satu lagi buat apa namanya cem-ceman. Buat rahasia. Nah, bisa juga ya kan taruh di kantor tapi sayang kalau misalnya mau WA saya jam kerja aja ya. Gitu, ada juga gitu ya. Makanya di sini apa mobile phone-nya lebih dari jumlah rakyat Indonesianya gitu. Nah, dari 338 juta handphone yang beredar, itu 175 jutanya terhubung dengan internet ya. Mungkin yang sebagiannya tidak terhubung internet ya, mungkin yang ada di pedalaman gitu ya, di pedesaan yang mungkin tidak bisa masuk jaringan internet gitu ya. Atau mungkin yang cuma punya handphone cuma buat SMS aja gitu misalnya, atau cuma buat telepon aja tapi tidak terhubung dengan internet. Nah, tapi yang terhubung sama internet itu ada 175 juta ya. Bayangkan Bapak Ibu, ada 175 juta orang yang terhubung sama internet ya. Nah,
Kemudian yang aktif di sosial media ya seperti misalnya Facebook gitu ya, Instagram, Twitter, segala macam itu ada 160 juta orang ya. Bayangkan teman-teman ya, Bapak Ibu, ada 160 juta orang yang aktif di media sosial dan 175 juta yang punya internet. Nah, ini adalah pangsa pasar yang sangat besar ya, teman-teman. Kalau kita sebagai pedagang bisa memanfaatkan dengan baik, belajar untuk melakukan promosinya dengan baik, ya bersaing secara sehat, ya menggunakan media internet dengan baik, ya diharapkan kita bisa bersaing dan kita bisa bertahan, bahkan kita bisa maju pesat di era pandemi COVID-19 ini, gitu ya. Nah inilah kenapa pentingnya kita harus bisa pakai internet sekarang ini, ya karena ini ya pangsa pasar besar ya 160 ini baru di Indonesia ya teman-teman ya, baru di Indonesia, belum di luar negeri. Karena kalau kita internet, kita iklankan produk kita ya itu bisa dibaca juga oleh orang dari luar Indonesia ya kan. Bisa juga dia tertarik sama produk kita ya. Misalnya di Instagram ya, kita misalnya itu Instagram tidak hanya dilihat oleh orang Indonesia aja ya, tapi kita bisa terhubung sama seluruh orang di dunia ini ya kan. Nah, itu ya. Nah, apalagi sekarang adanya pandemi COVID, di mana pemerintah menghimbau untuk belajar, bekerja, beribadah dari rumah, sehingga semua aktivitas dilakukan dari rumah, ya, dan membuat meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia. Meningkatnya jumlah internet di Indonesia juga memicu pertumbuhan bisnis online, ya, di mana terjadi di sini adalah perilaku konsumen yang mulai terbiasa untuk beralih melakukan transaksi melalui online. Kalau dulu mungkin sebelum pandemi COVID, kita pada saat kita mau cari barang, ya kita harus datang ke tokonya, gitu kan. Kita pokoknya kalau nggak ada tokonya ya kita nggak mau kayak gitu ya kan. Nah, tapi saat ini seiring dengan majunya perkembangan zaman, ya otomatis membuat masyarakat itu semakin percaya untuk melakukan transaksi melalui online ya. Jadi sekarang ini memang kita butuh apa-apa spare part bahkan ya. Spare part apa gitu ya. Bahkan nggak ada kalau kita ke misalnya ke bengkel gitu ya. Di bengkel nggak ready gitu. Nggak ada gitu di bengkel. Tapi kita cari di online banyak teman-teman ya, banyak gitu. Baik dari yang original sampai yang KW1, KW2, KW sekian ada semua gitu di internet ya. Nah, kalau kayak saya kemarin cari spare part, kebetulan saya punya mobil Nissan gitu ya, Nissan lama lah ya, Nissan tua itu memang ada salah satu spare part-nya rusak gitu ya, karena Nissan spare part-nya rusak, namanya MAF sensor ya, MAF sensornya itu rusak. Nah, saya telepon ke bengkel resminya Nissan, ya kan? Saya tanya spare part ini harganya berapa, ready nggak? Dia bilang, oh harus inden Pak, harganya 2 juta lebih. Tapi ori gitu. Nah, karena 2 juta lebih itu menurut saya mahal ya, saya carilah di toko online ya. Ternyata banyak yang KW harganya 300 ribuan teman-teman. 300 ribuan ya. Dan juga ada yang copotan. Nah, copotan ini juga ori ya, tapi copotan. Nah, harganya 700.000 ya. Akhirnya saya ambil yang ori tapi copotan gitu ya. Saya ambil ori tapi copotan 700.000 ya. Lumayan menghemat dan sampai sekarang menurut saya tidak ada masalah gitu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Atau kita misalnya mau cari ya apa aja semua ada ya di online. Kita tinggal searching aja Tokopedia atau Bukalapak atau apa ya, barang-barang yang kita butuhkan itu banyak sekali modelnya, tipenya, harganya gitu yang kita bisa pilih. Kita bisa cari informasi ke penjualnya untuk mengetahui mana yang paling pas sama kita seperti itu ya kan. Nah, kemudian ini adalah contohnya pada usaha kuliner ya. Dulu kita kalau keluar harus makan di restoran atau di warung nasi, ya kan? Cuman sekarang ini banyak orang yang takut makan di restoran atau takut makan di warung nasi ya, tapi mereka banyak adalah di take away, ya kan? Atau delivery, gitu ya. Nah, kemudian dari makanan cepat saji juga menjadi makanan beku dan instan, jadi masak sendiri di rumah. Nah, ini adalah
perubahan-perubahan perilaku konsumen ya yang harus disadari oleh para produsennya ya saat ini terjadi ya. Jadi berkembang dengan adanya GrabFood, GoFood ya. Ini saya nggak di-endorse ya, teman-teman. Saya nggak disponsori oleh GrabFood, GoFood enggak gitu ya. Tapi ini sebagai contoh ya kan. Dengan adanya GrabFood, GoFood, kita mau makan apa aja ya, tinggal kita searching aja di websitenya Gojek gitu kan atau di websitenya Grab ya. Misalnya kita malam-malam gitu kan, jam berapa kita masih kerja, misalnya jam 9 atau jam 8, lapar gitu kan. Nah, di rumah nggak ada makanan, ya kita tinggal searching aja di GoFood, ya kita bisa pesan makanan yang kita mau gitu ya. Nah, itulah salah satu juga keunggulan adanya internet marketing saat ini, marketingnya gitu ya. Kita bisa lebih memudahkan hidup kita nih gitu ya. Meskipun memang ada tentu saja ada charge-nya gitu kan karena kita dianterin makanannya otomatis lebih mahal gitu ya. Ada ongkos kirimnya lah gitu ya. Ya nggak apa-apa dibanding kita sendiri ke sana ya kan. Kita juga keluar bensin, keluar tenaga, keluar waktu ya kan. Tapi ini sudah diantarin sama teman-teman kita yang di Gojek atau di Grab gitu ya. Nah, fenomena internet dan jejaring sosial Indonesia saat ini dimanfaatkan dengan munculnya berbagai peluang dan persaingan bisnis. Nah, pasti ya kan? Karena semuanya mau bisnis semua, ya kan? Apapun bisa dibisniskan gitu. Kita mau jual apa, kita mau bikin apa, kita jual di internet gitu kan. Kita bisa masak kue atau kita bisa bikin masak lauk apa, hobi kita apa nih ya, kita bisa sharing, kita jual di media internet sehingga munculnya peluang banyak, tapi ya persaingan bisnis juga semakin ketat gitu ya kan karena semuanya banyak jualan yang sama. Oke, Putri, Bu Putri silakan. Bu Putri ada yang mau bertanya? Kalau berbicara tentang bisnis makanan online yang tadi, Pak, Ya. beberapa e-commerce itu kan memang menawarkan ada potongan harga untuk pembelian minimal sekian gitu, terus suka ngeluarin voucher-voucher juga. Iya. Yang ya, pertanyaan saya adalah apakah bagaimana mereka bisa memaintain biaya untuk mengeluarkan voucher-voucher tersebut, apakah itu tidak rugi? Atau jika gimana ya, apakah si orang-orang yang warung-warung tersebut yang ikut bergabung dengan promo voucher-voucher itu, apakah mereka sebenarnya mengeluarkan uang lebih untuk promosi di online food gitu? Maksudnya ini yang di Gojek apa gimana, Bu? Ada beberapa yang di Gojek, baik GoFood maupun GrabFood. Sekarang kan Shopee juga ada Shopee Food. Traveloka juga sekarang ada online delivery untuk makanannya gitu. Kadang mereka suka mengeluarkan voucher sampai 50%, 75% gitu. Maksud saya apakah mereka tidak membunuh diri mereka sendiri dengan mengeluarkan voucher yang segitu banyaknya? Iya. Waduh, tuh Shopee tuh tadi ya. Ya, jadi kalau misalnya memang seperti itu ya Bu ya, itu biasanya mereka memang mengeluarkan potongan-potongan diskon-diskon, voucher-voucher itu merupakan salah satu dari jenis promosi ya. Salah satu jenis promosi yang dikeluarkan oleh mereka itu ada biaya sendiri, biaya promosi ya dengan harapan mereka kan pasti punya target ya. Mereka mengeluarkan biaya untuk diskon voucher tadi misalnya berapa juta misalnya gitu. Nah, itu mereka sudah melakukan riset pasar terlebih dahulu ya, diharapkan nanti ini akan mendatangkan konsumen yang lebih banyak lagi kayak gitu ya. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan besar itu juga banyak juga yang disponsori gitu ya, ada sponsornya juga misalnya gitu ya. Tapi yang pasti mereka sudah melakukan riset terlebih dahulu Bu gitu ya, sehingga mereka untuk mengeluarkan voucher atau diskon-diskon ini itu tidak masalah bagi mereka. Ya kita sendiri juga mungkin bisa juga kalau kita sebagai pedagang kecil ya kita bisa kasih diskon gitu kan, nggak rugi misalnya ya nggak apa-apa, untung tipis-tipis gitu kan, untung-untung kecil yang penting kita bisa lebih menjangkau atau menjaring konsumen lebih banyak lagi kayak gitu. Jadi itu kurang lebihnya gitu ya. Jadi memang
semuanya memang ada biaya yang sudah diperhitungkan terlebih dahulu ya untuk mengeluarkan voucher itu ya. Kenapa nggak rugi Pak gitu ya? Ya memang awalnya mereka rugi, tapi mereka sudah memiliki plan rencana untuk dengan adanya mengeluarkan sekian juta maka akan mendapatkan sekian gitu. Nah mereka sudah ada hitung-hitungan itu Bu, seperti itu kurang lebih ya. Jadi memang harus melakukan pastinya kalau perusahaan besar sudah melakukan riset pasar terlebih dahulu gitu. Makasih Bu, Pak. Bu ya. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Sekarang lanjut. Nah, fenomena e-marketing ini mengubah perilaku konsumen Indonesia untuk lebih sering berbelanja online ya. Nah, apalagi Indonesia adalah pasar primadona bagi perusahaan startup berbentuk marketplace, di mana banyak menyambutnya marketplace yang menjual berbagai jenis produk dan layanan jasa, baik nasional maupun multinasional gitu ya. Perusahaan startup ini adalah perusahaan yang baru mau berkembang gitu ya teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Jadi mau dia seperti kemarin apa namanya Bukalapak gitu ya, Tokopedia, Blibli segala macam ya. Jadi yang tadinya itu apa namanya tidak ada, menjadi mereka muncul gitu ya untuk apa namanya mencoba bertarung di pasar Indonesia ini. Gitu. Nah ini ya, menurut lembaga riset dari Inggris ya, Merchant Machine ini ya, 10 negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat nih. Nah, ternyata nomor 1 Indonesia nih teman-teman. Lihat nih, ya. Paling cepat nih pertumbuhannya. Ya, ini ya. Dibanding yang lain nih ada Meksiko, Filipina, Kolombia ini. Ini Indonesia termasuk bertumbuh dengan sangat cepat. Nah, nomor 1 ya, lebih cepat dari yang lain nih. Nah, kemudian kita masuk ke bagaimana sih kalau kita punya toko online ya dengan toko offline gitu kan. Dulu kan zaman dulu waktu internet belum berkembang pesat seperti sekarang ya semuanya kan online gitu kan. Sekarang semuanya kebanyakan offline, sudah punya online juga tetap sudah punya offline juga dia punya juga website atau jualan juga di online gitu ya. Nah, kalau dulu ya tenaga yang dibutuhkan ya kalau dia offline ya itu lebih dari 1 orang ya kan. Ada kasir, ada SPG, ada manajer toko dan sebagainya sehingga waktu yang dibutuhkan juga besar dan juga biayanya juga besar. Nah kalau sekarang ya tadi seperti tadi View tadi ya kan kalau toko online kita bisa kelola sendiri ya kan hanya 1 orang secara full time atau juga bisa part time sambil kita kerja sambil ngurus anak gitu ya. Kayak saya sambil kerja juga punya toko online gitu kan. Ya istri saya bisa masak kemarin misalnya pas hari raya ya bisa masak makanan-makanan yang saya jual juga di Tokopedia gitu ya misalnya kue kacang kayak gitu-gitu ya. Nah itu bisa dikelola oleh 1 orang ya oleh saya sendiri bisa gitu ya. Ini juga tadi Pak View ya Pak View juga bisa itu mengelola 1 orang apa namanya toko online gitu ya. Punya Pak, toko. online-nya Pak. Sudah ada belum Pak? Sudah ada Pak. Sudah ada Pak toko online Millennial Garden. Bisa di Tokopedia Bapak cek Pak dan mesen juga Bapak jangan lupa. Dan siap. Millennial Garden ya Pak? Betul Pak. Oh iya baik nanti saya mampir ke toko Pak. Ya, nah itu ya saya mampir ke toko saya cukup buka Tokopedia kayak gitu ya. Jadi tenaga dan waktunya itu lebih hemat gitu ya dengan adanya teknologi e-marketing ini gitu. Nah, kemudian apakah toko online selalu berlawanan atau versus dengan toko offline ya musuhan gitu ya? Ternyata enggak teman-teman ya. Hasil riset dari Nielsen ya lembaga survei 80% pembeli membeli di toko offline setelah mengunjungi toko online gitu. Jadi mereka searching dulu ya. Mereka searching dulu, tanya dulu tuh, "Pak, ada tokonya nggak?" Iya gitu ya.
Oh ada tokonya, misalnya ke Pak Fiyuji tadi, Pak ada ininya nggak tokonya, apa namanya, saya bisa lihat-lihat tanamannya gitu. Oh ada nih di sini, nah gitu ya. Jadi mereka datang ke toko offline-nya. Jadi mereka nggak bermusuhan, ternyata toko online dengan offline ini saling bantu membantu, saling apa melengkapi sebetulnya gitu ya. Offline-nya juga ada Pak kita Pak. Ya offline-nya di mana Pak? Offline-nya di Sukabumi Pak, Oh, GH-nya di Sukabumi. Oh di Sukabumi ya, mungkin nanti untuk menjangkau konsumen di daerah-daerah Jawa Barat gitu ya bisa datang langsung ke toko offline-nya gitu kan. Setelah dari toko online bisa datang ke toko offline kayak gitu ya. Dan juga 58% membeli di toko yang situs webnya paling sering mereka kunjungi. Jadi mereka memang searching dulu. Nah Pak Fiyuji bisa tuh bikin website dulu tuh, website ini apa tanamannya gitu, website toko online, tokonya jadi ada website, jadi kalau orang mau konsumen itu mau tahu gitu bisa searching di website juga selain di Tokopedia gitu. Itu ada gambar-gambarnya, ada harganya mungkin ya kan, ada alamatnya kalau mau datang secara langsung kayak gitu. Contohnya gitu ya. Kalau Pak Singgih kerja di mana Pak Singgih? Di SMA Kartika, Pak. Oh, guru juga Pak? Jakarta Selatan. Oh, guru apa kepala sekolah nih Pak? Guru, Pak. Oh, guru ya. Sama ya Pak ya, kita satu profesi lah, pengajar ya Pak. Siap. Ya, jadi sama aja ya Pak Singgi juga kan jualan juga ya Pak. Jualan jasa. Saya juga jualan jasa ini, jualan jasa mengajar lewat Zoom ini, ya kan. Ini saya lagi jualan nih. Membawa nama Mercubuana gitu ya kan, membawa nama Mercubuana. Nah, seperti itu ya. Nah, namanya saya juga lagi jualan jasa ini namanya. Nah, kemudian hasil risetnya ini menunjukkan bahwa online bisa meningkatkan penjualan offline juga gitu ya. Jadi tidak bermusuhan ya. Dengan adanya toko online, maka offline-nya juga maju juga gitu ya. Jadi saling melengkapi gitu. Nah, kemudian apa keunggulannya kalau online dibandingkan bisnis offline ya? Nah, keunggulannya ya ini jangkauannya luas ya kan. Luas nggak hanya kalau kita punya toko offline ya kita nggak kenal online, nggak pakai apa e-marketing tadi. Ya misalnya kita jualannya tadi Pak View di Sukabumi ya, paling dia bisa tawarin orang-orang yang daerah-daerah Jawa Barat ya kan, atau yang lewat depan tokonya kayak gitu ya kan. Tapi dengan adanya e-marketing dia bisa pakai Tokopedia, mungkin dia bisa pakai Instagram yang bisa semua orang di seluruh dunia ini bisa lihat gitu. Jadi jangkauannya itu lebih luas gitu ya. Dan juga kedua tidak dibatasi oleh waktu. Loh, kenapa tidak dibatasi oleh waktu? Karena kalau kita offline kan ada jam bukanya, ya kan? Jam bukanya itu misalnya jam 5 udah tutup gitu kan. Nggak mungkin lah kita 24 jam buka toko ya kan, bisa pingsan ya kan? Enggak. Nah, tapi kalau kita online itu toko kita on terus. Nah, gitu ya. Kayak saya punya toko di Tokopedia on terus ya, mau jam 2 pagi, jam 3 pagi, orang mau lihat toko saya silakan gitu kan, tidak tertutup gitu ya. Jadi tidak dibatasi oleh waktu, dibikin juga orang juga bisa langsung pesan juga order gitu ya. Kita bangun pagi bisa juga sudah ada pesanan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian biaya yang lebih murah ya. Ya tadi itu ya kita tidak perlu buka toko, kita tidak perlu sewa ruko gitu kan. Kita nggak perlu sewa karyawan, gaji karyawan gitu. Kita bisa handle sendiri. Nah, itu kalau toko online. Dan juga ini tidak perlu stok barang, teman-teman. Ternyata bisa ya, tidak perlu stok barang itu kita adalah disebut dengan reseller gitu ya. Atau dropshipper bisa juga ya. Jadi kita apa namanya? Buka toko nih ya. Saya bisa juga saya sebagai resellernya Pak View tadi saya buka saya jualan tanaman juga gitu misalnya gitu. Nanti Siap kalau Pak, saya ada membuka reseller juga Pak. oh iya iya ini saya promosiin sekalian nih, siapa tahu teman-teman lain juga mau nih Pak. Ya, jangan lupa saya endorse loh ini. Ya, jadi gitu ya. Apa namanya? Saya buka nih tanaman ini. Nah, nanti kalau ada orang mau beli, saya tinggal ke Pak View, ya kan? Nah, kayak gitu ya. Jadi kita nggak perlu stok barang, saya nggak perlu buka repot-repot saya ngurus tanaman, gitu kan? Atau misalnya
Bu Putri kerja di mana, Bu Putri? Saya cuma kerja di bimbel, Pak. Oh, bimbel. Nah, iya, bimbel juga kan apa namanya online ya kan sekarang ini ya kan anak-anak saya juga lesnya pada online semua, Bu. Bimbel juga, Saya ya. apa? Iya, online semua. Jadi anak-anak saya juga terbantu, maksudnya mereka selain sekolah juga mereka bisa belajar, nggak perlu keluar rumah kan, lewat internet aja gitu. Zoom. Ibu juga lewat Zoom kan ya ajarnya ya, bimbelnya ya? Saya tatap muka biasa. Oh, tatap muka. Iya, tapi dari awal sebelum pandemi memang kita membatasi satu kelas itu biasanya cuma nggak bisa lebih dari 5 anak. Jadi benar-benar fokus dan itu semi private masuknya. Oh, tingkat apa, Bu? SD, SMP? SMP, SMA, Pak. Ada belajar membaca juga untuk yang 3 sampai 6 tahun. Oh, aduh, Ibu sendiri? Enggak sih, kita berlima. Oh, ada timnya ya. Oh, iya ya. Jadi ketemu langsung ya, Bu ya. Itu juga harus jaga ya, Bu. Supaya Kenapa, Pak? sama-sama iya harus dijaga biar sama-sama aman untuk prokesnya gitu, Bu. Karena kan tatap muka langsung anak-anak soalnya ini. Iya. Iya. Ya itu juga bisa juga ya kalau di online kan juga bisa, Bu, kalau mau apa mengembangkan sayap gitu kan. Jadi tidak hanya offline aja tapi online lewat Zoom gitu juga bisa gitu ya. Anak-anak saya tuh online semua tuh, Bu. Les bahasa Inggris, les matematika, les fisika, kimia gitu. Itu online semua gitu kan. Iya. Seperti itu. Kemarin kita mau nyoba online. Jadi kelasnya itu kita mau bagi untuk orang tua yang masih ragu untuk anaknya datang langsung ke bimbel, kita mau bagi per kelas supaya bisa online. Tapi ternyata kurang efektif juga karena di sekolah mereka dapat tugas, kadang tidak mengerti apa yang mereka pelajari. Akhirnya orang tua murid mau nggak mau mengikhlaskan kembali ya ke bimbel. Gitu. Betul, jadi kita sampai sekarang belum berani online. Iya. Memang semuanya ada plus minusnya ya, Bu ya, apalagi kalau apa namanya bimbingan belajar ini ya. Kadang-kadang anak-anak kita juga saya juga di anak-anak sekolah melalui Zoom ini juga kita orang tua juga ekstra kelas juga itu ngajarin juga. Karena gurunya ya secara online ya. Kalau anak-anak kan biasanya nggak nyimak gitu ya. Iya. Nah, jadi kurangnya makanya kita juga sebagai orang, maka itu orang tua sekarang banyak juga yang protes supaya cepat tatap muka, walaupun sebetulnya juga resiko karena masih adanya pandemi COVID ini gitu ya. Penyebarannya masih lumayan tinggi. Iya, masih lumayan tinggi meskipun sudah turun ke level 3 ya kalau salah ya Bapak Ibu ya untuk daerah Jakarta ya. Jawa Bali. Sudah bukan level 4 lagi ya, tapi ya tetap harus dijaga lah ya prokesnya Bu ya. Kalau Pak Soleh? Pak Soleh di Ya, mana? saya guru, Pak. Oh, guru juga. Waduh, ini guru semua Iya. nih, satu profesi semua kita nih. Iya, Pak. Di Tangerang saya, Pak. Oh, SMA. guru apa, Pak? Guru sejarah, Pak. Oh, sejarah SMA, Ya, SMP? sama SMA. Waduh, sejarah. Wah, hebat. Berarti Bapak ini ya. Kalau sekarang sejarah masih belajar kerajaan-kerajaan Majapahit gitu nggak sih, Pak? Ada, masih, Pak, masih. Masih ya? Iya. Iya, zaman dulu belajar kerajaan-kerajaan gitu ya. Ya kita satu profesi juga, rata-rata guru ya. Kalau Bu ini Lingga? Iya Bapak, sama aku sama kayak Pak Soleh. Oh, guru juga. Iya, semuanya kita beasiswa guru Bapak, kebetulan di kelas ini. Oh, gitu. Iya. Tapi beda-beda sekolah ya? Beda-beda ya? Beda, Pak. Kebetulan satu kelas ini, kebetulan satu angkatan atau gimana nih? Bisa? Kebetulan aja ya? Atau beda-beda, Pak. Dipertemukan di ini aja, Pak. Di udara ya? Iya, di udara. Jadi kebetulan profesinya rata-rata hampir sama ya. Kecuali Pak Fiuji ya. Pak Fiuji. Apa guru juga, Pak? Guru, Pak. Saya guru dulu.
Dulu guru Oh. BK, Pak. Oh, guru BK. Tapi karena sayanya bandel, jadi saya yang jadi Malah kebalik, Bapak Pak, yang guru dikeluarin ya? BK-nya, Pak. Guru BK-nya malah yang nakal ya. Jadi nakal, Pak, gitu. Oh, iya biasanya anak yang nakal ke guru BK ya. Guru BK. Iya, wah, luar biasa sekali nih. Ya, berarti kelas ini luar biasa semua nih ya. Kita sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar apa namanya sama-sama karena kita sama-sama pengajar jadi semua ya. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Kemudian tadi sampai mana ya? Tidak perlu stok barang sendiri ya. Kemudian juga mudah dalam mengelola transaksi ya. Tadi mudah kita mengelola transaksi. Semuanya ada laporan ya. Kalau kita lihat e-marketing ya lewat online, semuanya ada laporan ya Bapak Ibu. Kita sudah jual barang berapa, kita sudah laku jumlahnya berapa gitu ya. Nah, kemudian juga kita bisa kerja dari manapun ya kan. Sambil Bapak Ibu bekerja di ruang-ruang waktu ya jam istirahat kita bisa menjalankan toko online kita dan juga dapat dipelajari secara otodidak. Jadi nggak usah kursus, nggak usah les ya kan. Mudah sekali untuk buka jual melalui online sekarang ini gitu ya. Nah, kemudian apa bedanya nih tadi e-marketing dengan marketplace? Nah, kalau tadi e-marketing adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Kalau marketplace itu adalah medianya, Bapak Ibu ya. Medianya dari e-marketing, di mana dia berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Jadi media kita jualan, marketplace ini ya. Namanya juga marketplace ya, di tempat kita jualan ya. Nah, di mana di sini penjual yang berdagang di marketplace hanya perlu melayani pembelian karena semua aktivitas diurus oleh website dari marketplace tersebut ya. Misalnya dari Shopee, ada Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ada Blibli, Zalora ya. Banyak gitu ya marketplace yang ada di Indonesia ini ya. Itu semuanya sudah diurusi ya. Seperti saya juga punya Tokopedia ya semua diurusi ya. Saya tinggal buka masukin apa yang mau saya jual ya. Semuanya diurusi sama Tokopedia ya. Kalau ada yang laku nanti dikasih notis sama dia, ini ada yang pesan gitu kan. Nah, kemudian saya proses, orang dari kurir tinggal datang. Saya nggak perlu ke tempat kurirnya, kurir langsung datang ya. Kemudian setelah barang diterima oleh si pembeli ya dilaporkan ke kita bahwa sudah ada saldo sebesar misalnya pembelian kue seharga misalnya 200.000. Nah, kita tinggal bisa di Tokopedia kita bisa transfer 200.000 dari akun kita di Tokopedia ke rekening bank kita. Gitu. Jadi sangat mudah sekali ya Bapak Ibu. Nah, itu adalah sebutkan marketplace. Nah, marketplace-nya apa aja? Nah, kalau yang terbesar berdasarkan pengunjung bulanan di Juni 2021 ya, Shopee 97,7 juta, ya, Tokopedia 89,7 juta, Bukalapak 34,4 juta, Lazada 21,4 juta, dan Blibli 21,1 juta. Nah, ini bayangin ya, Bapak Ibu, dalam satu bulan ya Shopee itu dikunjungi 97,7 juta konsumen. Nah, ini ya Tokopedia 89, Bukalapak 3, banyak sekali ya, Bapak Ibu. Jadi memang marketing ini sangat berkembang sangat pesat sekali ya. Nah, terutama di sekarang ini di pandemi Covid. Bahkan nanti setelah pandemi Covid misalkan berakhir gitu ya, ada kata berakhir ya, saya rasa juga karena sudah adanya perubahan perilaku konsumen ini ya Bapak Ibu ya, yang tadinya biasanya offline jadinya dia biasa online, maka menurut saya juga nanti di future di masa depan gitu ya itu akan terbawa terus nih ya, online akan terus berkembang selain offline gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau tadi kan marketplace. Nah, kalau medsos. Nah, medsos apa nih yang sering digunakan di Indonesia? Nah, tahun 2020 datanya ternyata yang paling sering digunakan pertama YouTube. Ya, YouTube orang sekarang banyak iklan di YouTube ya. YouTube juga gampang. Kita buka akun ya, kita punya akun Gmail ya kan. Kita bisa upload video. Video apa tuh ya? Video
produk kita jualan, ya kan? Masukin aja kita misalnya bimbelnya Bu Putri. Nah, bisa di YouTube, ya kan? Bimbel pelajaran apa, nah masuk situ nanti di bagian keterangannya kolom hubungi Bu Putri nomor telepon sekian. Nah, gitu ya. Atau kunjungi website bimbel ini di website ini gitu ya. Itu ya. Banyak sekali. Jadi misalnya pada saat Bu Putri ngajar itu di videoin gitu Bu ya untuk promosinya gitu kan. Nah, upload ke YouTube. Misalnya ngajar fisika. Ngajar apa sih Bu? Tadi Bu Putri? Ngajar aja, Pak. Apa Bu? Ngajar semuanya sih kalau saya. Semuanya. Ya, misalnya pelajaran bahasa Indonesia yang apa gitu atau matematika perkalian. Nah, gitu perkalian. Nah, itu Ibu bisa sambil ngajarin, sambil rekam Bu gitu. Jadi sebagai promosi. Jadi misalnya matematikanya perkalian apa gitu ya. Itu bisa dipromosiin. Jadi kalau orang mau searching YouTube, pengen tahu nih caranya perkalian misalnya apa ya kuadrat atau apa gitu, caranya gimana sih searching di YouTube nih cara perkalian kuadrat. Nah itu bisa keluar nanti apa videonya dari Bu Putri kayak gitu ya. Jadi bisa bikin konten-konten begitu aja Bu, bikin konten-konten YouTube bisa loh Bu, Ibu ngajar gitu ya kan sebagai promosi. Nanti kalau mau bimbel bisa hubungi ke nomor telepon berikut ini. Nah, kayak gitu ya di YouTube gitu ya. Nah, kalau WhatsApp juga bisa ya. Kita sekarang gampang ya. Kita menjualan ya promosiin produk kita gitu kan. Ya tinggal kita forward aja tuh WhatsApp ke apa promosi kita ke teman-teman kita, kayak ke relasi-relasi kita gitu ya. Dan juga yang lain nih Facebook, Instagram, Twitter, Line, FB Messenger, ada LinkedIn, Pinterest, WeChat. Nah, semua ini adalah 10 media sosial yang paling sering digunakan di Indonesia nih, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita bisa sebagai pelaku e-marketing, pelaku bisnis ya bisa memanfaatkan ini gitu ya. Ini berarti sekarang Bapak Ibu semester berapa nih? Semester 3, Semester Pak. 3, Pak. Oh, berarti sudah konsentrasi. Pak, sudah konsentrasi ya, sudah ya? Iya. Sudah Pak waktu semester 2. Oh, ini semuanya di marketing ya, konsentrasi pemasaran ya? Pemasaran. Iya, betul Pak. Oh, berarti sebentar lagi lulus dong ya? Amin. Amin. Ya, sudah ngambil Mohon tesis? bimbingannya Pak. Sudah ngambil tesis? Tesis kita karena beasiswa itu di semester 4, Pak. Oh, di semester 4. Ya, Iya. ya. Karena kalau kita ngambil di semester 3 nanti berpengaruh dengan nilai. Oh, gitu. Ya, ya. Iya. Ya, apalagi sekarang kan Kaprodinya Bu Indra ya. Bu Indra itu orangnya baik, Bapak Ibu ya. Baik dan sabar gitu ya. Saya kenal baik sama beliau gitu ya. Jadi ya Bu Indra kebetulan juga sebelumnya kan Pak Dudi ya, kalau nggak salah ya dulu ya, Kaprodinya ya. Iya, betul Pak. Pak Dudi Permana. Ya, Pak Dudi Permana. Pak Dudi Permana dulu juga Kaprodi S1, kemudian ke Kaprodi S2. Sekarang digantikan oleh Bu Indra. Nah, kemudian juga mumpung masih online juga manfaatkan waktu ya Bapak Ibu. Kayak saya juga sebagai dosen pembimbing skripsi, bukan pembimbing tesis ya Bapak Ibu, saya pembimbing skripsi. Nah, itu mahasiswa saya juga kalau bimbingan skripsi ya melalui online, mereka kirim apa bab 1, bab 2, bab 3 melalui email gitu kan atau WA. Nah, itu nanti saya tinggal download, saya koreksi di situ. Memang ekstra buat saya karena kalau dulu saya tinggal coret-coret gitu ya, kalau yang salah-salah, kalau saya kan saya harus ketik. Ya kan? Saya bikin coretan, misalnya ada kalimat yang salah saya bikin coretan itu juga memang ekstra waktu buat saya gitu ya. Tapi memudahkan mahasiswa ya. Karena mahasiswa apa? Tidak perlu ngeprint ya kan? Tidak perlu ngeprint, mereka tinggal kirim. Nah, ini mumpung masih apa namanya kita masih online, secara online ya Bapak Ibu bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya nanti ya. Mudah-mudahan sih apa pada saat membuat tesis kalau masih online sih lebih baik. Tapi memang itu keuntungannya, kerugiannya memang jadinya kadang-kadang nggak nyambung antara dosen pembimbing sama mahasiswa, gitu ya. Karena secara online gini kan, mahasiswa maunya apa, dosen maunya apa, mahasiswa nangkepnya beda. Terus mahasiswa bikin apa namanya bab 1, bab 2, bab 3 salah, nggak sesuai sama yang dosen mau. Ya itulah yang apa ekstra
PR yang harus dilakukan ya gitu ya. Apalagi kalau bimbingan skripsi ya memang kadang-kadang saya suruh koreksi ABC, ternyata yang dikoreksi cuma C-nya aja kayak gitu. Ya itulah ya. Seninya lah itu ya, kita bagaimana kita bisa memanage semua pekerjaan kita gitu ya. Mungkin sama dengan Bapak Ibu sebagai pengajar juga kan pasti mungkin yang disampaikan ke murid ya, ke anak murid juga mungkin yang mereka mungkin banyak juga yang tidak bisa nangkep gitu kan karena melalui online ya. Kita sebagai pengajar harus lebih ekstra sabar ngajarinnya gitu. Kadang-kadang mungkin kita ngajarnya sudah sabar, sudah menurut kita sudah semuanya diterangkan, tapi pada saat kita kasih tugas ternyata salah tugasnya gitu. Mereka tidak nangkep atau nilai ulangannya penilaian hariannya misalnya jelek. Nah, kalau ulangan hariannya jelek atau apa nanti orang tuanya komplain ya. Sekarang zamannya begitu ya Bapak Ibu nggak salah. Kalau kita salah apa dikit orang tua murid komplain ya. Kalau dulu enggak ya, kalau dulu ya kita kalau dulu kita mana berani sama guru, saya dulu sama dosen sama guru mana berani gitu kan. Ya kalau sekarang ya mahasiswa juga seperti saya juga terbuka ya Bapak Ibu kalau mau WA saya gitu ya terbuka. Kalau dulu belum ada handphone zaman saya kuliah S1 belum ada handphone ya, belum ada handphone. Jadi ketemu guru dosen ya pada saat kuliah aja gitu kan. Di luar itu ya susah komunikasi gitu. Nah, sekarang sudah ada teknologi handphone, kapanpun Bapak Ibu bisa komunikasi ya, baik dalam bidang perkuliahan maupun juga nanti misalnya soal kuis atau forum ada yang tidak jelas, ya silakan saya terbuka Bapak Ibu kalau bertanya. Gitu ya. Oke. Kemudian Pak, maaf Pak. Ya, silakan Pak. Kalau untuk tesis Bapak konsentrasi di marketing apa di mana Pak? Ya, Pak Saiful, kebetulan saya marketing Pak. Saya S1 marketing, S2 marketing, saya S3 juga marketing. Gitu. Oh gitu ya? Ya. Ya. Kebetulan memang saya linear juga nih Pak. S1, S2, S3-nya saya marketing semua ya. Waktu itu padahal saya saya ambil S1, S2, S3 itu memang marketing karena memang saya suka sih ya, passion saya memang di bidang manajemennya, memang pemasaran, saya suka belajar mengenai perilaku konsumen, mengenai produk, mengenai harga gitu ya, saya suka. Dibanding saya harus manajemen keuangan gitu kan, yang aduh pusing deh semua angka-angka semua ya. Dulu aja waktu sekolah atau waktu kuliah itu, waktu sekolah aja aku hitung-hitungan susah matematika. Jadi kalau saya ngambil konsentrasi keuangan, aduh nggak minat gitu Pak. Jadi emang dan passion saya emang dari dulu di marketing sih gitu. Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan 1 saya rasa untuk sebagai pengenalan mengenai e-marketing ya, itu adalah dasarnya ya Bapak Ibu ya. Dasarnya yang akan menjadi bekal Bapak Ibu, paling enggak saya harap ada gambaran lah ya mengenai mata kuliah ini apa yang akan kita pelajari ya seputar pemasaran secara online, nanti kita belajar juga mengenai perilaku konsumen lebih dalam lagi di dunia bagaimana memahami perilaku konsumen di dunia online gitu kan.